Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari yang baru, hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita awali renungan kita di awal hari yang baru ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, puji syukur bagimu kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang dikuduskan untuk namamu. Kami akan berkumpul, berhimpun bersama dengan sesama umat untuk memuji dan memuliakan Dikau dan mendengarkan firman kudusmu. Tuntunlah kami dengan sabda putramu hari ini. Semoga sabdamu boleh menuntun kami untuk dapat melakukan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kisah orang kusta sungguh menyakitkan. Suatu penyakit yang pada masa hidup Yesus merupakan suatu penyakit menular, belum punya obat untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, orang yang menderita kusta diisolasikan, disingkirkan dari komunitas di mana dia berada. Dan penyingkiran ini menyebabkan orang yang berpenyakit kusta bukan saja menderita karena penyakit, tetapi menderita secara rohani, bahwa ia tidak ada relasi lagi dengan sahabat-sahabat dan kenalan-kenalannya, bahkan keluarganya sendiri. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, orang kusta ini terisolir. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, ia mulai mengadakan komunikasi dengan Yesus, meminta bantuan Yesus. "Sembuhkanlah aku kalau engkau mau." Dan dari awal komunikasi ini dengan Yesus, Tuhan Yesus tergerak hati menyembuhkan orang kusta
itu. Penyembuhan terjadi karena orang kusta mulai mengadakan komunikasi dengan Yesus, penyembuh ilahi. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hari Minggu ini tepat tanggal 11 Februari, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Dan pesan Paus untuk kita sekalian pada Hari Orang Sakit ini adalah tidak baik kalau manusia itu hidup sendirian. Penyembuhan untuk orang sakit melalui penyembuhan relasi. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, relasi dengan orang lain merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Tetapi ketika relasi kita putus dengan orang lain, sungguh amat menyakitkan kita. Dan apabila relasi itu terputus karena penyakit yang kita derita, atau juga karena peperangan, atau juga karena sebagai orang tua yang sudah lanjut usia tidak diperhatikan oleh anak-anak mereka, oleh karena pengaruh individualisme, oleh karena pengaruh sikap acuh tak acuh, oleh karena sikap produktivitas, usaha untuk bekerja sampai melupakan orang tua yang sendirian di rumah mereka sendiri. Ada begitu banyak orang yang sakit karena relasi dengan orang lain tidak terjadi akibat peperangan yang terjadi. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita diminta oleh Bapa Suci pada Hari Orang Sakit Sedunia ini untuk memberikan perhatian kepada mereka yang sakit, mereka yang tersingkir karena sudah lanjut usia, mereka yang tidak diperhatikan karena penyakit dan lain sebagainya. Kiranya kita memiliki hati untuk menjalin relasi dengan mereka, karena relasi dengan orang lain yang penuh kasih akan membawa kesembuhan bagi mereka. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mari di Hari Orang Sakit ini kita bersama-sama membuat satu niat untuk menjalin relasi dengan orang lain. Mungkin Anda sendiri sekarang sedang menderita sakit di hati Anda atau sakit dalam tubuh Anda karena kurang adanya relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sahabat dan kenalan, bahkan dengan Tuhan sendiri. Pulihkan relasimu dengan Tuhan, dengan sesamamu, maka kesembuhan akan terjadi. Kita belajar dari orang kusta dalam cerita Injil hari ini. Dia yang memulai relasi dengan Tuhan dan ia memperoleh kesembuhan, dan kesembuhan itu membawa dia pada relasi dengan orang lain, komunitas di mana dia berada. Karena sudah sembuh, dia mampu menjalin relasi dengan anggota komunitas di mana dia berada, karena menurut pendapat para imam ia sudah menjadi tahir dan ia diterima kembali di dalam komunitasnya. Mari di Hari Orang Sakit Sedunia ini kita masing-masing memberi perhatian kepada saudara-saudari kita yang sakit, saudara-saudari kita yang terbaring sakit sendirian di rumah mereka sendiri, orang jompo yang mungkin selama ini mereka terisolir karena sudah lanjut usia, kurang diperhatikan.
mari kita beri perhatian penuh kasih kepada mereka, karena menjalin relasi penuh kasih kepada mereka yang menderita sakit dan terisolir. Relasi kita penuh kasih akan menyembuhkan mereka. Mari kita bersama-sama juga, apabila kita ada dalam keadaan yang kurang baik, coba kita memeriksa diri, apakah relasiku dengan Tuhan sungguh-sungguh baik? Apakah relasiku dengan anggota keluarga aman? Dan apabila tidak aman dan tidak baik, pulihkan relasimu dengan Tuhan, relasi dengan sesama, karena relasi kita dengan Tuhan dan sesama yang berjalan baik akan mendatangkan penyembuhan bagi kita sekalian. Itulah pesan Tuhan untuk kita pada hari Minggu orang sakit sedunia pada hari ini. Semoga dengan doa-doa kita, orang sakit di mana saja berada dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan yang sangat mencintai kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, yang sangat mencintai kami, Engkau memperhatikan kami, terutama ketika kami ada dalam kesulitan, sakit penyakit, ada dalam kesendirian, ada dalam kesunyian hidup kami. Putra-Mu datang untuk menjalin komunikasi dengan kami, agar kami memperoleh kesembuhan. Pada hari orang sakit sedunia ini, Bapa di surga, kami doakan semua orang sakit di mana saja berada. Kami doakan orang yang sudah lanjut usia, yang kurang diperhatikan oleh putra-putri mereka. Kami doakan orang-orang yang sakit karena tekanan batin dan lain sebagainya. Jamahlah mereka Tuhan hari ini. Semoga dengan jamahan kasih-Mu, jamahan sabda-Mu, semoga dengan relasi kami dengan Engkau dan sesama, penyembuhan-Mu boleh dinikmati oleh saudara-saudari kami yang sakit pada saat ini. Kami sampaikan doa-doa kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, terutama saudara-saudari yang sakit, diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.